Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul peningkatan pemahaman konsep KPK dan FPB melalui papan kelipatan KPK dan FPB untuk meningkatkan pemahaman siswa pada kelas 5 SDN 027 Huraba. Tugas video ini untuk memenuhi tugas UAS penelitian tindakan kelas saya. Baik, yang pertama itu latar belakangnya. Jadi matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Nah, jadi matematika terutama pada materi KPK dan FPB merupakan salah satu materi yang masih sulit dipahami oleh siswa di sekolah dasar. Siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep kelipatan dan faktor suatu bilangan tersebut. Nah, pembelajaran yang masih berpusat pada guru membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran yang menarik masih terbatas. Karena penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas, oleh karena itu diperlukan media KPK dan papan KPK dan FPB untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret. Nah, dari media tersebut siswa akan menjadi lebih paham karena di kelas siswa masih mengalami kesulitan terutama dalam konsep perkalian, pembagian. Nah, karena dalam faktor KPK dan FPB sangat diperlukan pemahaman konsep kelipatan, perkalian dan pembagian, yaitu identifikasi masalahnya. Jadi, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep KPK dan FPB. Dan juga siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran matematika, serta siswa masih bingung membedakan langkah menentukan KPK dan FPB, serta juga penggunaan media yang digunakan masih kurang bervariasi, menyebabkan pembelajaran menjadi lebih monoton dan hanya menggunakan metode ceramah saja, membuat siswa kurang semangat dalam proses belajar mengajar. Kemudian rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana menerapkan media papan KPK dan FPB dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 4 SDN 027 Huraba. Dan yang kedua itu, bagaimana penggunaan media papan KPK dan FPB dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi KPK dan FPB. Nah, selanjutnya itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan media papan KPK dan FPB dalam pembelajaran matematika. Dan yang kedua itu mengetahui peningkatan pemahaman siswa melalui penggunaan media papan KPK dan FPB serta meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya, kajian teori. Media pembelajaran menurut para ahli yaitu Azhar Arsyad 2011 menyatakan media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat pada siswa. Dan sedangkan menurut Umar Hamalik 2011 menyatakan bahwa media pembelajaran membantu menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Dan menurut Hamzah Buno 2012, jadi media pembelajaran itu membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Sedangkan menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai 2010 menyatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil belajar pada siswa. Jadi kesimpulannya, media pembelajaran merupakan alat bantu yang dapat mempermudah siswa memahami materi dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan media papan KPK dan FPB, media papan ini merupakan media visual yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep kelipatan dan faktor. Media ini menyajikan angka dan langkah-langkah menentukan KPK dan FPB secara sederhana, sehingga siswa dapat melihat dan mempraktikkan langsung cara bagaimana menyelesaikan soal KPK dan FPB. Media ini sesuai dengan karakteristik siswa
siswa SD yang masih membutuhkan pembelajaran yang lebih konkret. Dengan media ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif serta lebih memahami bagaimana konsep KPK dan FPB. Selanjutnya itu penerapan media papan KPK dan FPB. Nah, yang pertama itu langkah-langkah penerapannya. Jadi, guru menjelaskan bagaimana konsep dasar KPK dan FPB, kemudian guru memperkenalkan media papan KPK dan FPB, dan siswa mengamati cara penggunaan media yang dijelaskan guru itu, serta siswa mencoba menentukan KPK dan FPB menggunakan media tersebut. Kemudian, siswa mengerjakan latihan dan soal secara individu maupun berkelompok. Jadi guru juga memberikan evaluasi di akhir. Jadi dari penggunaan media tersebut, siswa lebih memahami bagaimana cara menentukan konsep KPK dan FPB. Nah, dari penggunaan media itu, guru menjelaskan bagaimana cara menentukan KPK dan FPB karena di media papan kelipatan itu sudah tertera angka-angka kelipatan, bagaimana cara menentukan KPK dan FPB yang lebih sistematis, serta siswa bisa langsung menggunakannya ataupun menerapkannya. Nah, dari situ menyebabkan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kondisi awal sekolah ataupun pre-observasi. Jadi, siswa masih mengalami kesulitan memahami bagaimana menentukan materi KPK dan FPB, serta masih banyak siswa masih salah menentukan kelipatan dan faktornya itu. Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah ataupun masih monoton, serta siswa kurang aktif dalam bertanya dan menjawab. Penggunaan media pembelajarannya juga masih terbatas sehingga pembelajaran masih belum efektif. Di sini kita akan membahas tahapan penelitian tindakan kelasnya itu. Yang pertama itu dimulai dari perencanaan, penyusunan RPP, serta menyiapkan media papan KPK dan FPB, dan menyiapkan instrumen penelitian. Dan yang kedua itu melaksanakan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media papan KPK dan FPB. Yang ketiga melakukan observasi mengamati aktivitas guru dengan siswa selama proses pembelajaran, serta yang keempat itu refleksi, mengevaluasi hasil tindakan dan melakukan perbaikan pada siklus yang berikutnya. Nah, kita juga bisa turun langsung, melakukan tes langsung kepada siswa, serta mengajarkan bagaimana cara menerapkan media yang kita gunakan tadinya itu instrumen penelitian. Jadi, instrumen yang digunakan itu ada lembar observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua itu ada tes hasil, belajar untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa terhadap materi KPK dan FPB. Dan yang ketiga itu wawancara untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media tersebut. Dan yang keempat dokumentasi berupa foto kegiatan atau dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas hasil penelitian prasiklus. Jadi, yang siklus pertama, siswa masih kesulitan memahami KPK dan FPB, serta siswa kurang aktif dalam pembelajaran, dan hasil belajar masih rendah dari siklus pertama. Siswa mulai tertarik menggunakan media papan kelipatan KPK dan FPB, dan keaktifan siswa mulai meningkat. Pemahaman siswa mulai berkembang siklus kedua. Nah, siklus kedua siswa lebih aktif dan percaya diri, serta siswa mampu menentukan KPK dan FPB dengan benar, dan hasil belajar mengalami peningkatan dari siklus yang itu. Jadi pada siklus yang pertama siswa mulai tertarik serta mulai memfokuskan pikirannya pada media yang digunakan. Nah, di situ siswa menjadi lebih aktif. Nah, pada siklus yang kedua siswa menjadi lebih paham bagaimana cara menentukan konsep KPK dan FPB menggunakan papan kelipatan tersebut. Jadi kesimpulan penggunaan media papan KPK dan FPB yaitu dari penggunaan tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap dan media KPK dan FPB itu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, serta siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, dengan media tersebut membuat siswa lebih aktif, lebih paham, serta menjadi lebih semangat dalam belajar. Nah, dari media tersebut dapat kita peroleh bahwa siswa lebih memahami bagaimana menentukan konsep KPK dan FPB itu. Itu dia
saya terhadap proposal penelitian tindakan kelas saya. Apabila ada kata yang salah ataupun yang disengaja dan maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.